Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kontinuitas dan diskontinuitas. Ini masih ada kaitannya dengan materi limit kemarin ya. Perlu kita ketahui bahwa suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di x sama dengan a itu apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, fa terdefinisi atau fa ada. Yang kedua, limit x mendekati a dari f(x) ada. Dan yang ketiga, limit x mendekati a dari f(x) itu hasilnya sama dengan fa. Dan jika satu atau lebih syarat di atas tidak dipenuhi, maka f(x) dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Atau bisa juga dikatakan bahwa f(x) discontinue di x sama dengan a. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba cermati beberapa contoh berikut ya. Yang nomor 1, selidiki apakah f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1 kontinu di x sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita coba cek dari ketiga syarat tadi. Untuk syarat yang pertama, kita tentukan f1-nya. f1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1. Hasilnya 0/0 ya, tidak ada ya untuk bentuk 0/0. Kemudian untuk syarat yang kedua, limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Karena untuk x mendekati 1 tadi hasilnya 0/0, maka ini harus kita rubah ya, kita faktorkan. Menjadi limit x mendekati 1 dari dalam kurung x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Ini bisa kita sederhanakan. Menjadi sama dengan limit x mendekati 1 dari x ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian untuk syarat yang ketiga, di sini limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1 itu tidak sama dengan f1 ya. f1-nya di sini 0/0, sedangkan untuk limitnya x mendekati 1 hasilnya adalah 2. Padahal untuk syarat f(x) dikatakan kontinu tadi, untuk syarat yang ketiga harus nilainya sama antara limit x mendekati 1 dengan f1-nya. Jadi, bisa kita katakan karena syarat yang ketiga ini tidak terpenuhi, maka f(x) itu discontinue di x sama dengan 1. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, selidiki apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2. Diketahui f(x)-nya sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dibagi x dikurangi 2. Itu untuk x tidak sama dengan 2. Dan f(x) sama dengan 3 untuk x sama dengan 2. Kita cek untuk ketiga syaratnya. Syarat yang pertama, f2-nya. Di sini diketahui bahwa untuk x sama dengan 2, maka f(x)-nya itu sama dengan 3 ya. Jadi f2 ini sama dengan 3. Untuk f2-nya ada atau terdefinisi. Kemudian untuk syarat yang kedua, kita tentukan limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dibagi x dikurangi 2. Untuk x mendekati 2, ini nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu ya, 0/0. Jadi ini harus kita rubah dengan memfaktorkan terlebih dahulu. Sama dengan limit x mendekati 2 dari dalam kurung x dikurangi 2 dikali dalam kurung x ditambah 1 dibagi x dikurangi 2. Ini bisa disederhanakan. Menjadi sama dengan limit x mendekati 2 dari x ditambah 1. Jadi hasilnya itu adalah 2 ditambah 1 ya. Ini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk syarat yang ketiga, limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dibagi x dikurangi 2, ini sama dengan f2. Bisa kita lihat di sini nilai limit untuk x mendekati 2 hasilnya 3, sama dengan nilai dari f2-nya yaitu 3. Nah, karena ketiga syarat ini terpenuhi, maka bisa kita katakan
fx itu continue di x sama dengan 2. Untuk contoh yang ketiga, selidiki apakah fungsi fx sama dengan x ditambah 1 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 itu continue di setiap titik. Untuk menyelesaikan soal ini agar lebih mudah bisa kita faktorkan terlebih dahulu ya. Fx-nya menjadi sama dengan x ditambah 1 dibagi, untuk penyebutnya ini bisa kita faktorkan menjadi x dikurangi 3 dikali x ditambah 2. Nah, dari sini nampak bahwa untuk F3 dan F negatif 2 itu tidak ada. Bisa kita lihat di sini, ketika F3, X-nya di sini 3 ya, 3 dikurangi 3, 0 ya. Kita tahu bahwa ketika pecahan dengan penyebut 0 itu tidak akan terdefinisi. Begitu juga untuk yang F negatif 2, di sini X-nya negatif 2, maka menghasilkan penyebut 0 juga ya. Suatu pecahan dengan penyebut 0 itu tidak akan terdefinisi. Jadi, dari syarat yang pertama sudah tidak terpenuhi. Karena dari syarat yang pertama saja tidak terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa fx itu discontinue di x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Gitu ya. Jadi tidak perlu kita lanjutkan untuk syarat yang kedua dan ketiga. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, di sini kita akan mengingat sedikit tentang pada interval mana suatu fungsi itu akan terdefinisi. Di sini diketahui fungsinya itu adalah fx sama dengan akar 2x dikurangi 6. Kita coba selesaikan. Akar 2x dikurangi 6 itu terdefinisi bila 2x dikurangi 6 itu lebih dari sama dengan 0. Untuk bentuk akar, yang di dalam akar ini maka harus positif ya. Jadi 2x dikurangi 6 ini harus lebih dari sama dengan 0. Ini kita selesaikan, akan menghasilkan x lebih dari sama dengan 3. Jadi, fx sama dengan akar dari 2x dikurangi 6 itu terdefinisi pada interval x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan 3. Kita coba contoh yang lain. Pada interval mana fx sama dengan 1 dibagi akar x kuadrat dikurangi 4 terdefinisi? Bisa kita lihat di sini ada bentuk akar lagi. Seperti yang nomor 4 tadi, untuk bentuk akar itu terdefinisi bila fungsi yang di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk yang nomor 5 ini, seperti kita tahu bahwa untuk penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi, syaratnya fungsi ini terdefinisi itu bila x kuadrat dikurangi 4 lebih dari 0. Kita selesaikan, ini kita faktorkan. X ditambah 2 dikali X dikurangi 2 lebih dari 0. Maka nanti akan kita peroleh X-nya kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Jadi, fungsi 1 dibagi akar X kuadrat dikurangi 4 akan terdefinisi pada interval X demikian hingga X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2.